Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham ASI. Nah, kalau kita lihat sih untuk saham ASI, ZW ya teman-temannya. Dan juga ya, kemarin itu ada rapat umum pemegang saham. Kalau nggak salah sih, rapat umum pemegang sahamnya tuh di tanggal berapa ya? Nah, di tanggal 8 Mei kemarin teman-temannya mau rencana mau bagi dividen. Kalau kita lihat sih untuk bagi dividennya tuh kecil teman-teman, hanya 308 teman-teman. Dan untuk come date-nya nanti di tanggal 20 Mei tahun 2025. Estate-nya artinya di tanggal 21. Nah, kalau kita perhatikan sih dividennya tahun ini yaitu 308. Sedangkan kalau kita di tahun kemarin itu lumayan besar teman-teman, 421. Jadi kalau kita lihat untuk dividen untuk ASI tahun ini kecil ya teman-temannya. Ya, mungkin kalau kita lihat untuk laporan keuangannya di tahun 2024 dibandingkan di tahun 2023, ya padahal kalau kita sih masih oke sih di tahun 2024 ini. Malah lebih besar teman-teman, tapi ya 2023 lebih besar bagi dividennya. Jadi agak sedikit kecewa. Jadi untuk nama tuh dividen untuk last year itu jadi 59,28%. Sedangkan untuk di tahun lalu di tahun 2023 62%. Di tahun 2022 aja 89%. Ya, kalau kita perhatikan sih untuk hasil untuk pembagian dividennya kecil terus teman-temannya itu. Nah, kemungkinan sih sekitar 8,49% dividen yield-nya teman-teman, tergantung dengan harga sahamnya nanti itu. Nah, dan juga untuk laba bersih di tahun 2025 di kuartal pertama untuk saham ASI ini mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2024 di kuartal pertama. Nah, kalau kita sih di kuartal pertama di tahun 2024 lumayan teman-teman dibandingkan di tahun 2025. Tapi ya kalau kita perhatikan sih dari tahun 2023 ke tahun 2024 menurun, di tahun 2025 menurun lagi ya teman-teman. Artinya dari sama 2 tahun ini mengalami penurunan. Ya turunnya tuh lumayan juga sih, kalau kita sih anggap saja 1T turunnya teman-teman, agak lumayan sih itu. Nah, itulah kenapa untuk saham untuk ASI ini agak sideways teman-temannya. Ya, kalau kita lihat sih di tanggal 8 Mei kemarin dia pengumuman untuk bagi dividen 8 Mei. Malah kebanting lumayan juga sih 1%, tapi nggak terpahala juga teman-teman kalau kita perhatikan. Ya, ini seperti sideways aja sih untuk saham untuk ASI nih. Dia mau bagi dividen, tapi ya laba bersih juga agak sesuai juga ya, kecil teman-temannya. Malah mengalami penurunan. Nah, ini aja kalau kita lihat sih dia diumumkan di tanggal 2 Mei kemarin, 2 Mei. Mana ya? Nah, ini aja turun dia teman-teman, mengalami penurunan terus. Nah, ketika mau bagi dividen dia naik bentar, habis itu turun lagi dia. Tahunya agak kecewa bagi dividen itu nggak sesuai itu. Dan kalau kita untuk volume transaksinya nggak terlalu besar seperti kemarin teman-temannya itu. Ya, jadi ya ditutup di zona kuning. Padahal dari ini kalau kita sih sempat high-nya tuh di 4.830. Ya, kalau kita lihat sih untuk sama sini sideways aja dia teman-temannya, naik turun di sini-sinilah. Nggak misalkan jatuh ke 3.000 atau mau naik ke 5.000 aja agak susah ya teman-temannya kalau kita perhatikan sih. Nah, waktu lalu di 5.000-an di terakhir di Desember teman-teman itu. Malah kalau kita perhatikan sih ya ini sideways aja sih di sekitar sini teman-teman dalam waktu setahun ini kalau kita perhatikan itu. Nah, jadi ya untuk bagi dividennya sih agak oke lah teman-temannya, tapi ya pasti ada bantingan. Nah, kalau kita lihat di tahun lalu aja bantingan seperti ini deh teman-teman, 2%-an. Tapi ya kalau misalkan kita untuk jangka panjang ya pastinya dari tahun ke tahun sih mengalami ini teman-temannya. Ini dia di bulan Mei lumayan sih 10%-an. Nah, mungkin bisa saja ya teman-teman 10%-an, tapi ya kalau kita invest jangka panjang ya pasti nggak tahu memikirkan juga. Apalagi kalau kita lihat untuk sama si untuk ini ya, dia ini mengalami penurunan ya. Nama tuh untuk kinerjanya teman-temannya ya seperti untuk otomotifnya teman-temannya, perusahaan penjual motor turun, untuk perusahaan mobilnya turun. Nah, itu yang jadi kinerja perusahaan untuk sama sini mengalami penurunan ya. Kita lihat aja nama tuh untuk kinerja apa nama tuh untuk daya beli di tahun ini aja agak menurun teman-teman di tahun 2025 nih itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau kita sih pada saat open di 4.790 dan harga 4.780, high-nya adalah 4.830, low-nya di 4.780. Untuk volume transaksi mencapai 389.000 lot dengan value transaksi mencapai 186 miliar. Nah, kalau kita sih untuk top value-nya ternyata masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ternyata masuk nomor 8.
Kalau volumenya jauh ya teman-temannya. Top frekuensi kalau kita lihat untuk saham asing ini jauh juga, gak kelihatan sama sekali. Oke, kita lanjut lagi. Apakah hari ini ada asing masuk untuk saham asing atau mas baliknya asing jualan? Nah, kalau kita sih tekanan beli kuat teman-teman, tapi ya ujung-ujungnya ditutup di zona kuning. Nah, kalau kita sih yang beli itu adalah U sama SQ, ZP sama AK jualan. Nah, kalau kita perhatikan ada U, SQ, LX, CC, YP yang akumulasi. Nah, seperti sih asing jualan ini teman-teman. Kelihatan sih warna merah. JP, AK, BKTP jualan. MG juga ada jualan. Coba kita lihat dulu untuk asingnya. Nah, kalau kita sih asingnya ini seperti sih jualan nih teman-teman. Oke, coba kita lihat dulu untuk ASI nyata net sales sebanyak 39 miliar. Nah, artinya kalau kita sih untuk saham ASI nyata di net sell oleh asing teman-teman sebanyak 39 miliar. Artinya ya asing masih keluar ini teman-teman. Ya mungkin lihat kinerja untuk saham ASI kurang menarik, itu menurun di kuartal pertamanya, jadi ya mungkin jualan dulu teman-teman itu. Nah, jadi kalau menurut teman-teman gimana untuk saham ASI ini teman-teman? Nah, apalagi mau mendekat nanti dividennya di comebacknya, apakah akan mengalami kenaikan atau sebaliknya kebanting deh teman-teman. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham ASI ini. Ya, dividennya mengalami penurunan, laba bersih di kuartal pertama di tahun 2025 menurun juga deh teman-teman. Ya, kinerjanya. Ya mungkin penjualan mobil itu yang menurun teman-teman, mobil motor itu. Oke, mungkin itu dulu teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.